Suara yang familiar ini aku tertegun sesaat, saat menengahkan kepala sudah kudapati Wiri Chen duduk di hadapanku sambil mengembangkan senyumannya. Dia memakai sepasang jas berwarna abu-abu, di wajahnya tergambar kelelahan yang jelas, keningnya terasa penuh dengan kerut kerja keras. Dengan agak sungkan aku berkata, "Maaf, tiba-tiba mengajakmu bertemu." Dia masih tersenyum, tatapan yang lembut membuatku merasa akan ada beberapa kecurigaan. Segera ku tundukkan kepalaku. Walaupun aku bermakeap, mataku juga masih agak bengkak. Wiri Chen pasti bisa melihatnya. Untungnya, Wiri Chen memalingkan pandangannya, dan tidak bertanya tentang masalah ini. Dia mengambil menu di samping kami, sambil tersenyum ia berucap, "Maaf, aku belum makan, tidak apakan kalau aku memesan sedikit sesuatu?" "Tidak apa-apa. Kalau begitu aku tidak sungkan lagi ya, Dr. Luo, apakah sudah makan?" "Kalau belum, aku yang traktir." Dia berucap sambil tersenyum lagi, mengangkat tangannya dan memanggil pelayan untuk memesan makanan. Ucapan Wiri Chen itu membuatku agak relaks, apalagi dia juga tidak bertanya apapun, membuat hatiku merasa sangat berterima kasih. Aku juga belum makan. Aku tersenyum sebentar, dan mengambil menu. Hanya saja saat membalikkan halaman menu tersebut aku menjadi mengingat Owen Cheng. Saat pertama kali pergi ke restoran mahal, Owen Cheng lah yang mengajakku. Bagaimana memesan makanan juga dia yang mengajariku. Sekarang dalam kehidupan sehari-hariku, di mana-mana ada bayangan Owen Cheng. Hatiku terasa sakit, segera ku tarik nafas dalam, membuang segala pemikiran ini dari kepalaku. Pelayan baru saja pergi, pandangan mata Wiri Chen kembali padaku. "Dr. Luo, kau mencariku hari ini, ada masalah apa?" Dia meletakkan kedua tangannya di bawah dagu, tatapannya yang hangat penuh dengan rasa penasaran, tapi juga tidak merasa curiga yang tidak sopan. Tanpa sadar aku menggigit bibirku, benar-benar tidak bisa memastikan apa dia akan menyetujui permohonanku. Tapi, hanya dia yang saat ini ku ingat, aku harus mencobanya dulu. "Aku ingin berbisnis denganmu, aku harap kau bisa membantuku." Aku menatapnya dengan wajah meyakinkan. Wiri Chen terlihat sangat tercengang, dari tatapannya yang hangat terlihat segaris keterkejutan, tapi dengan cepat ia kembali biasa saja. "Oke." Dia tersenyum sambil mengangguk, "Kali ini akulah yang tercengang." Aku mengerutkan alis, kenapa dia begitu mudah menyetujui semua ini? Bukannya curiga, dia malah terlihat sangat gembira yang aneh. Sebagai seorang businessman, bukannya dia harus sangat teliti. Apalagi orang yang punya bisnis besar, tidak mungkin seperti menghitung rumput ia memutuskan sesuatu. "Tuan Chen, aku tidak sedang bercanda." Dia masih saja tertawa, menganggukkan kepala dan bicara, "Aku tahu, aku juga tidak sedang bercanda. Dan kau menyetujuinya dengan begitu mudah." Aku mengerutkan alis. Dia menggerak-gerakkan bahunya, berkata sambil tersenyum, "Nyawaku ini kau yang menolongnya, sangat tidak mudah kau bisa meminta tolong padaku, jelas saja aku akan menyetujuimu." Hatiku terasa tidak enak, dengan serba salah aku menghindar dari tatapan matanya. "Aku ini dokter, kau itu pasien. Mengobatimu adalah pekerjaanku." Saat ini aku merasa Wiri Chen seperti memperlakukanku terlalu baik, ditambah tatapan matanya saat melihatku itu agak berbeda, kupikir aku tidak sedang kegeran. Hanya saja, aku tidak mengerti kenapa dia bisa tertarik padaku. Tapi setelah pengalamanku dengan Daniel Qin dan Owen Cheng, sekarang aku tidak mau dengan mudah lagi masuk dalam urusan perasaan. Membantu orang sakit adalah pekerjaan dokter, tapi setelah itu dokter merawatku, itu sudah bukan bagian dari pekerjaan lagi. Hutang budi kali itu, aku akan terus mengingatnya. Dia tersenyum sambil bicara, hatiku semakin kacau, untungnya pelayan datang membawakan makanan dan membuat rasa awkward sedikit berkurang. Aku segera mengambil garpu dan pisau lalu menunduk makan, Wiri Chen juga ikut makan. Seketika suasana jadi agak tertekan, sampai pada saat Wiri Chen berbicara memecah keheningan. "Dr. Luo, sebelum ini aku hanya bercanda. Aku hanya berpikir Dr. Luo adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Kalau kau ingin melakukan apapun, kau pasti akan melakukannya dengan tekun. Bekerja sama dengan orang sepertimu, pasti adalah sebuah kerjasama yang menyenangkan. Hanya saja, kau ingin berbisnis denganku, apa kau pernah berbisnis? Dan lagi, kau berencana akan menggunakan cara seperti apa kerja sama denganku?" Raut wajahnya menjadi agak serius, lampu sorot yang terang menyorot ke arahnya dan menggambarkan aura seorang pebisnisnya. Mendengar kalimatnya ini, sebaliknya aku malah merasa tenang. Aku menelan makanan yang ada di mulutku dan mengelap bibirku menggunakan kain, baru aku bicara.
Aku bicara yang sejujurnya padamu, sebelum ini aku pernah mendengar kau bilang kalau bisnismu beberapa ada di luar negeri. Jadi aku ingin belajar denganmu masalah ekspor dan impor. Kau juga tahu aku anak kedokteran, tidak begitu mengerti urusan bisnis, tapi tujuan akhirku adalah ingin membuka perusahaan sendiri. Dia agak mengerutkan alis menatapku, sut matanya penuh rasa penasaran, akhirnya berucap dengan hati-hati. Demi perusahaan besar Cheng. Aku sedikit terguncang, dan langsung menatapnya. Seketika aku bingung harus mengatakan apa. Masalah ini kau juga tahu. Apa kau juga mengecek tentangku? Hatiku terasa agak perih, menggenggam erat garpu yang ada di tangan, gemetar di sekujur tubuh tidak bisa kutahan. Kenapa mereka yang berduit semuanya suka mengecek tentang orang lain? Apakah mereka sebegitu tidak peduli tentang keputusasaan orang lain? Maaf, aku bisa merasakan bahwa kau tidak ingin membicarakan ini. Tapi kau yang sudah mengambil proyek besar untuk sebagai orang perusahaan besar Cheng itu sudah bukan rahasia. Aku sebenarnya penasaran, kenapa kau tidak bertahan di sana? Atau jangan-jangan, kabar itu. Kalimatnya terhenti sampai di situ, karena air mataku sudah tidak bisa ditahan dan mengalir. Wiri Chen terkejut, segera ia ambil kain tisu dan memberikannya padaku, dan segera minta maaf juga. Aku menggenggam erat tisu dan mengusap air mataku dan bicara. Maaf, aku tidak ingin membicarakan masalah ini. Tidak hanya masalah ini, seluruh masalah yang berurusan dengan Owen Cheng sudah tidak mau ku bicarakan. Owen Cheng sudah berubah menjadi duri di dalam hatiku, tersenggol sedikit langsung terasa sakit. Baiklah, aku tidak akan membicarakannya lagi. Juga tidak akan bertanya lagi. Wiri Chen berucap. Makan malam kali ini, kami makan sangat lama. Kami juga tidak banyak bicara lagi, Wiri Chen juga hanya duduk di seberangku, menemaniku. Ia yang tidak banyak bertanya membuatku merasa terhibur, kemudian aku baru tahu bahwa Wiri Chen sudah lama tidak tinggal di Hangzhou lagi. Hari itu ketika menerima teleponku dan mendengar suaraku yang tidak seperti biasa, oleh karena itu dia segera kembali ke Hangzhou, padahal keesokan harinya dia harus keluar negeri. Dia memberiku daftar isi pekerjaan yang ada di perusahaan, menyuruhku melihat apa ada yang aku tertarik, tunggu sampai dia kembali dari luar negeri akan dibicarakan lagi. Hanya saja aku tidak mau lagi tinggal di tempat yang penuh kesedihan ini, langsung memutuskan untuk ikut dengan Wiri Chen. Sebelum berangkat aku pergi menjenguk ibu, pada akhirnya aku tidak bisa menahan untuk tidak menemui Nai. Aku memberitahunya ada proyek di luar negeri yang harus aku urus, tunggu sampai proyek ini selesai, baru aku punya keberanian berdiri di depan Owen Cheng. Ibu tahu aku ada masalah, tapi tidak banyak bicara, hanya mengingatkanku untuk terus berusaha tapi juga tidak boleh membiarkan diri sendiri terlalu lelah. Walaupun Owen Cheng punya segalanya, tapi jika dia tidak memperlakukanku dengan baik, aku juga jangan menyulitkan diriku sendiri. Aku menahan air mata dan mengangguk, membawa tasku beranjak dari rumah sakit. Wiri Chen sudah menungguku di pintu rumah sakit. Aku naik ke dalam mobilnya pergi ke bandara, melihat ke arah pemandangan di luar jendela. Pohon yang berjejer pun tertinggal di belakang, aku ingin menangkap apa, malah tidak bisa mempertahankan apa-apa. Aku akan meninggalkan tempat ini, saat kembali akan ada apa lagi. Hatiku seperti ada perasaan kosong yang tidak bisa dijelaskan, tiba-tiba ada sebuah mobil yang memotong kami dengan kecepatan tinggi, tubuhku pun terlempar keras ke arah depan. Eva, Wiri Chen memelukku, jantungku berdegup kencang karena terkejut dan langsung memeluk perutku. Yang dulu pernah terjadi kembali terjadi di depan mata, anak pertamaku meninggal begitu saja, apa sekarang akan terjadi kesedihan yang sama? Aku terkejut luar biasa, untung tidak ada perasaan aneh di perutku. Mobil Wiri Chen dipaksa berhenti, aku menegakkan kepalaku melihat ke arah depan, hanya terlihat sebuah mobil menghadang di depan mobil Wiri Chen. Pupilku seketika mengecil, jantungku berdegup semakin kencang. Jangan bilang ini. Tidak memberiku waktu berpikir terlalu lama, pintu mobil pun terbuka. Seorang lelaki keluar dari pintu belakang. Di bawah sinar matahari, aku dapati sosok yang membuatku mencintai setengah mati tapi juga membuatku bersedih setengah mati itu. Wajah Owen Cheng terlihat dingin, melangkah dengan langkah yang besar ke arah samping mobil Wiri Chen dan menarik pintu mobil. Aku tidak tahu apa dia bisa melihatku dari luar kaca, tapi aku sangat bisa melihat kedua sorot matanya yang penuh dengan kemarahan itu dengan sangat jelas. Owen Cheng, akhirnya dia datang. Wiri Chen mengerutkan alisnya, lalu langsung melirikku. Aku melihat dia lurus dari dalam kaca, tanpa sadar mataku pun menjadi basah. Apa dia datang mencariku? Apa kau ingin turun? Suara Wiri Chen membuatku gemetar.
Aku menggigit bibirku, melihat dalam ke arah Owen Cheng, akhirnya dengan tegas aku menggelengkan kepala ke arah Wiri Chen. Aku menyukai Owen Cheng, melihatnya aku sangat senang sampai ingin segera berlari ke pelukannya. Tapi kami sudah bercerai, aku tidak semurah itu sampai akan dengan mudah pergi memeluknya lagi. Wiri Chen menghela nafas menepuk-nepuk pundakku. Oke. Dia menarik pintu mobil dan turun, sebelum ini karena pintu dikunci, jadi Owen Cheng tidak bisa membuka pintunya. Menatap Owen Cheng, Wiri Chen tersenyum tapi tidak tersenyum. Direktur Cheng, apa maksudmu? Owen Cheng menatapnya dengan tatapan dingin, lalu melihat ke arah dalam mobil. Merasakan pandangannya, tubuhku pun terasa gemetar. Wiri Chen, kau ingin membawa istri dan anakku kemana? Suara yang dingin itu menelusup lewat kaca dan terdengar. Aku tertegun, seketika aku mengerti bahwa pasti Karilin yang memberitahu Owen Cheng tentang kehamilanku. Jelas terlihat bahwa Wiri Chen terkejut. Aku tidak memberitahunya tentang hubunganku dengan Owen Cheng, apalagi memberitahunya perihal kehamilanku, jadi sekarang ia tenggelam dalam keterkejutannya. Wiri Chen tidak bicara lagi, hanya melihatku dari kaca. Membuatku merasa ia bisa melihat setiap ekspresi dari wajahku. Aku tahu, dia sedang menunggu aku turun. Aku menarik nafas dalam, tangan yang memegang gagang pintu sedang gemetar, sampai akhirnya aku bisa membuka pintu dan turun. Direktur Cheng, apa maksud dari kalimatmu itu? Kalau tidak salah ingat, bukankah kemarin kita sudah bercerai? Aku menggigit bibirku dan bicara dengan dingin, tidak ingin menunjukkan sedikit perasaan pun. Bibir Owen Cheng yang seksi agak melekuk sedikit, tiba-tiba ia merentangkan tangan dan menarikku ke dalam pelukan. Lepaskan aku. Dengan tergesa, aku mendorong dadanya dengan penuh tenaga. Tapi Owen Cheng memelukku dengan tenaga yang semakin erat. Eva, sudah seharusnya kau berhenti marah. Siapa yang sedang marah padamu? Kemarin kau masih menangis bersedih, apa sekarang kau masih ingin mendorongku? Suaranya terdengar seperti sedang mentertawakan, tapi sepertinya juga ada sedikit rasa sayang. Jarinya mendarat di tulang pipiku, dengan lembut ia mengusap air mataku. Aku termenung melihatnya, tiba-tiba aku mengerti kenapa dia bisa datang. Dari kemarin sampai sekarang, apa dia mengirim orang untuk mengikutiku? Kalau tidak, dia tahu dari mana kalau aku menangis terseduh. Lalu bagaimana dia bisa ada di sini menahan mobil Wiri Chen? Hatiku semakin terbakar. Owen Cheng, kau menganggapku ini apa? Aku membuka tangannya, dan menginjakan kakinya dengan keras. Owen Cheng kesakitan sampai meringis, alisnya yang tegas pun berkerut. Betul, aku menyukaimu, aku mengakui itu. Tapi, bisakah kau tidak usah memajang wajah yang seolah mempunyai perasaan yang dalam itu? Aku jijik melihatnya. Aku sudah pernah mengatakannya padamu, aku tidak akan bertahan di sampingmu. Kau hanya melihat wajahku saja, kau cari saja orang lain. Atau aku harus menghancurkan wajah ini dulu baru kau bisa melepaskanku. Aku menatapnya dengan tajam, hatiku terasa pedih yang bertubi-tubi. Detik ini aku benar-benar punya bisa menghancurkan wajah ini. Pandangan Owen Cheng tiba-tiba beralih pada Wiri Chen, apa kau mati-matian ingin bercerai dariku demi lelaki ini? Owen Cheng menatap Wiri Chen dengan sorot mata yang penuh kesengajaan. Dulu aku sudah pernah menjelaskan pada Owen Cheng bahwa aku dan Wiri Chen tidak ada hubungan apa-apa, tapi sekarang dia malah salah paham lagi. Menghadapi pertanyaan Owen Cheng, Wiri Chen pun tertegun, seperti ingin menjelaskan. Aku tidak tahu apa yang salah dariku. Tiba-tiba aku maju ke depan dan memeluk lengan Wiri Chen, segera merebut bicara sebelum Wiri Chen bicara. Iya. Owen Cheng, apa kau pikir tidak ada lagi orang yang mau denganku? Setelah tidak denganmu aku masih punya pilihan yang lebih baik, aku tidak perlu berada di sampingmu dan jadi bayangan orang lain, suaraku terdengar dingin. Aku tidak tahu apa yang dirasakan Owen Cheng, aku sendiri kedinginan dan gemetar. Aku sangat tahu Owen Cheng adalah orang yang sombong. Sikapku yang menginjak harga dirinya ini, akan membuatnya sangat marah. Sekarang aku hanya berharap dia akan marah dan melepaskanku, atau memberiku jawaban yang sebenarnya. Sejujurnya aku sangat membenci Owen Cheng yang menjadikanku bayangan orang lain. Dia mencariku hari ini sebenarnya demi apa? Kalau benar dia tidak ingin aku pergi, kenapa sepatah kata penjelasan pun tak ada? Dia cukup memberitahuku, dia benar-benar menyukai diriku, dan bukan karena wajahku ini dia ingin bersamaku, sungguh aku akan mempercayainya. Tapi Owen Cheng, untuk berbohong saja dia malas membohongiku. Saat aku menggandeng Wiri Chen waktu itu, tubuhnya menjadi kaku. Jantungku berdegup kencang saat memegang lengannya, di dalam hati aku berdoa supaya dia bisa membantuku.
Setelah hening beberapa detik, tiba-tiba Wiri Chen tersenyum. Direktur Cheng, bukankah kau dan Eva sudah bercerai? Jangan terus-terusan tidak bisa melepaskannya seperti ini. Kau mempunyai semuanya, tidak sulit sama sekali bagimu untuk mencari seorang pacar. Walaupun Eva sangat baik, tapi juga tidak seharusnya membuatmu seletih ini. Wiri Chen, wajah Owen Cheng mulai gelap, dengan geram ia menatapnya. Wiri Chen tidak peduli dan tertawa, maaf, kami sedang mengejar pesawat kami. Kami pergi dulu. Saat dia berbalik dan ingin mengajakku naik mobil, Owen Cheng melangkah mendekat dan memukulnya keras. Kau sedang apa? Aku terkejut, Wiri Chen hanya membantuku, aku tidak ingin dia terluka. Tapi Owen Cheng seperti hewan liar yang sedang marah, dia bahkan tidak memperdulikanku dan langsung menggenggam leher baju Wiri Chen, bersiap untuk memberikannya pukulan lagi. Kau berhenti. Owen Cheng, berhenti. Aku berusaha menghentikan Owen Cheng, dengan marah ia menepis lengannya, tubuhku pun terdorong olehnya. Aku terjatuh ke tanah, seketika mataku terasa gelap. Terasa kesakitan yang begitu hebat, tanpa sadar aku memegang perutku, karena sakit yang terlalu hebat pun aku berucap, Eva, kau tidak apa-apa. Terdengar suara Owen Cheng, aku melihat wajahnya yang terlihat khawatir. Aku tersenyum dingin, aku merasa takut sekali, tapi kalimat yang keluar malah kalimat dingin tidak berperasaan. Owen Cheng, kalau terjadi apa-apa pada anak ini, kaulah yang membunuhnya dengan tanganmu sendiri.